Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga semua hari ini sehat-sehat selalu. Nah, adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengajarkan dari kebenaran firman Tuhan tentang permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus yang terdapat di dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-22. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita lebih jauh untuk belajar, untuk mengetahui apa isi dari ayat tersebut, saya persilakan bagi adik-adik untuk berdoa masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar dan menyimak dari kebenaran firman Tuhan dari Filemon pasal 1 ayat yang ke-8. Silakan adik-adik untuk membaca dan merenungkannya dengan baik dari setiap ayat yang ada. Baik adik-adik sekalian, di sini dari pembacaan kita saat ini Ibu akan memberikan satu tema, yaitu mengasihi dan mengampuni. Nah, adik-adik sekalian, dalam lingkungan masyarakat, ketika seseorang sudah mendapatkan stigma negatif dari lingkungan karena kesalahan yang diperbuat di masa lalu, sulit rasanya untuk bisa terlepas. Meskipun orang tersebut sudah bertobat dan menjalani hidup yang baru, apa yang diperbuatnya masih saja sebersalah karena orang lain masih memandangnya dengan sebelah mata. Tidak mudah percaya dan selalu menaruh curiga. Nah, adik-adik sekalian, yang patut disesalkan saat ini adalah banyak orang Kristen yang juga bersikap demikian ketika ada saudara seiman melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Mereka bersikap sinis dan cenderung menghakimi. Nah, berbeda dengan sikap Rasul Paulus di sini saat menghadapi orang yang telah melakukan kesalahan seperti Onesimus. Di sini Rasul Paulus tidak menghakimi dan menyudutkan, tetapi dengan sabar Rasul Paulus ini membimbing, mengarahkan, bahkan menuntun Onesimus kepada pertobatan. Nah, perhatian dan sikap kasih yang Paulus tunjukkan mampu membangkitkan semangat Onesimus sehingga ia merasa dihargai dan diterima keberadaannya kembali. Tak bisa disalahkan dan wajar jika Filemon masih tampak ragu-ragu untuk menerima Onesimus kembali. Namun di sini Paulus bersedia memberikan jaminan kepadanya seperti yang dikatakan dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, yang perlu kita tahu adalah mengasihi dan mengampuni itu sangatlah penting. Juga pemulihan hubungan hanya bisa dikerjakan oleh kasih. Ketika orang memiliki kasih, maka hubungan serusak apapun bisa diperbaiki, asalkan kasih itu ada dan tinggal di dalam kita. Dan juga mengampuni adalah salah satu bentuk nyata tindakannya, sama seperti Paulus yang telah berhasil memenangkan Onesimus kepada Kristus dan menyuruhnya kembali kepada Filemon oleh karena Paulus memiliki kasih. Dalam hal ini Paulus ingin Filemon dan Onesimus mengalami pemulihan hubungan. Dan saat itu juga Filemon bisa mengasihi dan mengampuni serta menerima Onesimus kembali dan menganggapnya sebagai saudara dan bukan lagi sebagai budak. Oleh karena itu adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini Ibu
akan mengajarkan kita tentang bagaimana mengasihi dan mengampuni. Nah, adik-adik sekalian, kalau saat ini mungkin hubungan adik-adik atau hubungan yang lain kita rusak dengan seseorang, sesakit dan sejahat apapun orang itu pernah melukai, hubungan itu tetap bisa dipulihkan saat kita mau mengasihi dan mengampuni. Jangan menunggu besok atau orang itu datang menghampiri, tetapi lakukan pemulihan segera mungkin. Kalau perlu sekarang. Ketika kita mau taat kepada kehendak Tuhan, kita pasti bisa dan bertindak. Baik adik-adik sekalian, itu yang menjadi pelajaran kita pada pertemuan kali ini, dan semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan juga bagi ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.